Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita masih dipertemukan kembali dalam santapan rohani kita pada saat ini, edisi Sabtu 6 Mei 2023. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari semua dimanapun berada terus dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan awali dengan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari siapkan hati dan pikiran untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ucap syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami akan melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan. Namun sebelum itu, kami akan awali dengan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya firman-Mu yang boleh diperdengarkan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami jadikan pedoman dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka, mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang tetap menjadi pendengar dan pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar para pemimpin umatnya benar-benar menjadi gembala yang mengasihi,
membimbing, merawat dan memelihara umatnya. Namun yang terjadi justru para gembala Yehuda hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan perjanjian Tuhan. Para raja membuat rakyatnya terserak, sementara para nabi dan imam tidak mengarahkan rakyat secara rohani. Justru mereka menunjukkan perilaku yang tidak layak diteladani, dan akhirnya umat terlalu gampang terjebak dan percaya terhadap berbagai ajaran sesat. Mereka lebih percaya kepada nabi-nabi yang palsu yang membuat penglihatan-penglihatan dengan dalih bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, dari keadaan seperti ini, akhirnya Tuhan murka dan menegur dengan keras para pemimpin Israel. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama bacaan kita, mereka yang seharusnya memberi teladan rohani yang baik bagi kawanan domba gembalaannya, justru telah berubah menjadi penjahat dan pengkhianat terhadap panggilannya Tuhan. Yeremia menegaskan bahwa ia akan segera bertindak untuk melepaskan umatnya dari kebobrokan moral para gembalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, umat yang terserak di berbagai tempat akan dikumpulkannya kembali di tanah yang telah dijanjikannya, dan di sana mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Tuhan akan mengangkat bagi mereka gembala yang berasal dari tunas Daud. Dialah yang akan memerintah dan mengembalakan kawanan domba Tuhan, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Dialah adalah Raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Amin, firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita kembali berdoa. Segala hormat dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Bersyukur atas kasih-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami, yang boleh kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Yang terus mengajar kami bahwa Tuhan akan terus menyediakan gembala yang baik bagi kami, sehingga ketakutan, kekhawatiran, kesesatan tidak ada lagi dalam diri kami ketika kami menjalankan aktivitas kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang masih terus Tuhan berikan kepada kami semua. Dalam kami menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam menjalankan setiap kehidupan yang masih Tuhan perkenankan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur bersama Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin dalam minggu ini, dalam hari ini, merasakan sukacita, merasakan syukur atas pertambahan usia yang mereka boleh alami Tuhan. Biarlah Tuhan terus hadir bersama-sama mereka, memperlengkapi sukacita mereka, sehingga di usia yang baru mereka terus semakin berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan terus peliharakan mereka, menjamah bagian tubuh yang sakit, memberkati setiap obat-obatan, setiap makanan, para medis yang Engkau percayakan untuk merawat mereka, bahkan keluarga yang turut merawat mereka, sehingga dari semua itu, mereka yang dalam kelemahan tubuh boleh memperoleh kesembuhan, boleh cepat memperoleh kesembuhan dan kembali melaksanakan aktivitas seperti semestinya ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati, kiranya Tuhan terus melindungi, kiranya keamanan, kiranya kedamaian,
kerukunan terus ada dalam bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh rangkaian aktivitas kami pada hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap rencana-rencana yang kami rencanakan, mari Tuhan terus berperkara dalam semuanya itu. Tuhan terus peliharakan kami, Tuhan yang terus menuntun kami. Biarlah semuanya itu boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami, permohonan kami Tuhan, yang kami bawa dalam anak Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini, pada pagi yang indah ini, lewat santapan rohani kita. Selamat menjalankan aktivitas hari ini, tetap semangat, dan mari terus mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang akan kita lakukan pada saat ini. Selamat pagi dan shalom.